Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Aris, seorang arsitek muda yang energik, menyukai tantangan dan memiliki visi besar untuk membantu sesama. Berbekal idealisme dan keterampilan, dia selalu mencari proyek yang lebih dari sekadar membangun, tetapi juga memberi makna. Suatu sore, saat memindai pengumuman daring, matanya tertuju pada sebuah proyek sosial yang menarik. Renovasi masjid di sebuah desa terpencil. Proyek itu terdengar sempurna. Sebuah kesempatan untuk menerapkan ilmunya di tempat yang benar-benar membutuhkan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tanpa berpikir panjang, Aris segera mengajak dua rekannya, Doni dan Rara. Doni, seorang insinyur struktural yang pragmatis, selalu menjadi penyeimbang logis bagi ide-ide ambisius Aris. Sementara itu, Rara, seorang desainer interior yang sensitif, memiliki intuisi kuat yang seringkali tidak bisa dijelaskan dengan nalar. Keduanya setuju, tertarik pada janji pengalaman unik di alam pedesaan. Mereka memutuskan untuk mengambil proyek ini, siap menghadapi segala tantangan. Perjalanan dimulai. Kendaraan yang mereka tumpangi melaju menembus jalan-jalan berkelok yang semakin sepi. Kota besar perlahan menghilang di belakang, digantikan oleh pemandangan hutan lebat dan perbukitan yang diselimuti kabut tipis. Awalnya, perjalanan terasa menyenangkan, diselingi canda tawa dan obrolan ringan. Namun, semakin jauh mereka masuk, suasana berubah. Hutan di sisi jalan menjadi semakin rapat, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Perasaan aneh mulai muncul. Jalanan yang seharusnya ramai dengan aktivitas warga pedesaan terasa sangat sunyi. Tidak ada petani yang pulang dari ladang, tidak ada anak-anak yang bermain di tepi jalan. Yang ada hanyalah keheningan yang menyesakkan. Sesekali, Doni melirik kaca spion. "Aku merasa seperti ada yang mengikuti kita," gumamnya, suaranya sedikit bergetar. Aris mencoba menenangkannya, menganggapnya hanya paranoid akibat kelelahan. Tapi kemudian, mereka semua melihatnya. Bayangan-bayangan sekilas yang muncul di antara pepohonan. Bentuknya tidak jelas, hanya siluet yang bergerak cepat sebelum menghilang. Rara, yang duduk di belakang, menahan napas, tangannya gemetar. "Itu bukan bayangan dari pepohonan," bisiknya, suaranya pelan. Perasaan tak enak mulai menyelimuti mereka. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Tiba-tiba, jalan setapak yang mereka lalui mendadak berakhir di sebuah jurang yang curam. "Jalannya tidak sesuai peta," kata Aris, kebingungan. Rara, dengan nalurinya, menyarankan untuk berjalan kaki. "Aku merasa jalannya ada di sana," tunjuknya ke arah jalan setapak yang tidak terlihat di peta, menuju ke dalam hutan lebat. Anehnya, sebuah petunjuk seperti cahaya kecil terlihat di kejauhan. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk aneh itu. Malam telah tiba, dan hutan kini gelap gulita, dipenuhi suara-suara aneh. Mereka saling berpegangan, berjalan perlahan, setiap langkah diiringi rasa takut dan penasaran. Setelah berjalan cukup lama, mereka melihat sebuah jalan setapak yang lebih jelas. Jalan itu membawa mereka ke sebuah desa yang tampak familiar, seolah-olah mereka pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi tidak bisa mengingatnya. Desa itu terlihat damai, tetapi keanehan tetap ada. Tidak ada cahaya dari rumah-rumah, dan tidak ada suara. Hanya keheningan yang mutlak. Mereka akhirnya sampai di sebuah gerbang desa, yang di atasnya terdapat sebuah plakat kayu tua bertuliskan,
Kampung Mekar. Mereka semua saling berpandangan. Perjalanan mereka tidak hanya memakan waktu, tetapi juga mengubah pandangan mereka tentang realitas. Aris, Doni, dan Rara akhirnya tiba di Kampung Mekar. Desa itu tampak seperti desa-desa lain pada umumnya, dengan rumah-rumah kayu sederhana berderet rapi dan jalan setapak yang bersih. Namun, ada yang aneh. Desa itu sangat hening. Tidak ada orang yang menyambut kedatangan mereka, tidak ada anak-anak yang bermain, dan tidak ada suara aktivitas apapun. Pintu-pintu rumah tertutup rapat, seolah-olah penduduknya sedang bersembunyi. Saat mereka mulai merasa ragu, sebuah suara serak menyapa dari belakang. "Selamat datang, anak-anak muda." Mereka berbalik dan melihat sosok pria tua dengan jubah putih dan sorban. Wajahnya yang keriput dihiasi senyum ramah, namun sorot matanya menyimpan misteri. Pria tua itu memperkenalkan diri sebagai Kakek Loka, ketua adat desa. Kakek Loka terlihat menyambut mereka dengan hangat, tetapi senyum di wajahnya terasa tidak wajar, seperti sebuah topeng yang menyembunyikan sesuatu. Aris membalas sapaan itu, mencoba bersikap wajar meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Kakek Loka mengantar mereka langsung menuju lokasi proyek, sebuah masjid yang terletak di tengah desa. Dari kejauhan, masjid itu tampak tua dan usang, dengan ket yang mengelupas dan beberapa bagian kayu yang lapuk. "Ini masjid yang akan kalian perbaiki," kata Kakek Loka dengan nada tenang. Namun, begitu mereka melangkah lebih dekat, Rara merasakan sesuatu. "Aku merasa aura yang kuat di sekitarnya," bisiknya pada Aris. Masjid itu memang tua, tetapi entah mengapa, terasa ada kekuatan besar di dalamnya. Mereka melangkah ke dalam masjid. Begitu melewati ambang pintu, kejanggalan semakin terasa. Meskipun bagian luarnya terlihat rapuh, bagian dalamnya sangat bersih dan terawat. Debu tidak menempel, dan lantai kayu terasa dingin. Sebuah ketenangan yang mendalam menyelimuti ruangan. Namun, ada keanehan lainnya. Di salah satu sudut, terlihat sebuah mihrab yang terlihat jauh lebih tua dari bagian lainnya. Kakek Loka melarang mereka menyentuh mihrab itu, tetapi tidak menjelaskan alasannya. Kakek Loka memberikan kunci masjid kepada mereka dan berpesan untuk menjaga tempat itu dengan baik. Para penduduk desa ini adalah orang-orang yang sangat peduli dengan masjid mereka. Jika kalian beribadah dengan ikhlas, mereka akan selalu membantu. Namun, tidak ada satupun penduduk yang mereka temui. Aris dan timnya saling berpandangan, bingung. Kakek Loka tersenyum, lalu menghilang di balik pepohonan dengan langkah yang sangat cepat. Aris dan timnya memutuskan untuk menginap di masjid, menyiapkan peralatan mereka. Mereka berharap besok mereka bisa bertemu dengan penduduk desa dan memahami lebih banyak tentang misteri tempat ini. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka telah masuk ke dalam dunia yang tidak pernah mereka bayangkan, sebuah dunia di mana batas antara realitas dan mistis menjadi kabur. Matahari terbit, tetapi desa itu masih diselimuti keheningan. Aris dan kedua rekannya memulai pekerjaan mereka. Mereka merasa aneh karena tidak ada penduduk yang datang membantu atau sekadar melihat. Namun, mereka bertekad menyelesaikan tugas. Begitu palu pertama diketuk, keajaiban mulai terjadi. Setiap tugas yang mereka lakukan terasa sangat ringan. Membawa balok-balok kayu besar yang seharusnya butuh 3 orang terasa seperti mengangkat ranting. Dinding-dinding tua runtuh dengan mudah, dan material baru terpasang dengan presisi yang luar biasa. Rara, yang mengawasi detail, mencatat kecepatan yang tidak masuk akal. "Ini mustahil," gumamnya, matanya terpaku pada sebuah paku yang menancap sempurna dengan hanya satu ketukan. Doni, meskipun pragmatis, tidak bisa menyangkal apa yang ia lihat. Seolah-olah ada bantuan,
tak terlihat, tambahnya, merasa merinding. Mereka menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya butuh waktu seminggu dalam 2 hari. Rasanya seperti ada tangan-tangan gaib yang bekerja bersama mereka, membantu setiap langkah. Ketika malam tiba, keanehan lainnya muncul. Mereka beristirahat di masjid, kelelahan namun puas. Sekitar pukul 3 pagi, Aris terbangun karena sebuah suara yang indah. Itu adalah lantunan azan yang sangat merdu, menggetarkan hati dan menenangkan jiwa. Suara itu begitu jelas, seolah-olah muazin berada tepat di samping mereka. Namun, saat Aris mencari sumbernya, tidak ada siapapun di sana. Jendela-jendela masjid menampakkan kegelapan di luar. Keesokan harinya, Rara menceritakan pengalaman serupa. Aku mendengar ayat-ayat suci dibaca dengan sangat indah, katanya. Aris dan Doni mengangguk, menyadari bahwa mereka tidak berhalusinasi. Mereka mencoba bertanya pada kakek Loka, yang mendadak muncul dari balik pepohonan. Aris bertanya, siapa yang mengumandangkan azan tadi malam? Suaranya sangat indah. Kakek Loka hanya tersenyum tipis. Azan akan selalu ada, untuk mereka yang mendengarkan, jawabnya penuh teka-teki, lalu kembali menghilang secepat ia datang. Beberapa hari berlalu, renovasi berjalan dengan lancar. Namun, Rara, yang memiliki indera keenam, semakin gelisah. Ia sering melihat sosok anak-anak kecil bermain di sekitar masjid saat senja. Mereka mengenakan pakaian putih, tampak riang, tetapi wajah mereka tidak jelas. Rara mencoba mendekati mereka, tetapi setiap kali ia melangkah, sosok-sosok itu menghilang tanpa jejak. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa mereka tidak sendirian di desa itu. Suatu sore, saat Aris sedang mengukur sebuah balok kayu, ia melihat bayangan hitam melintas di dekat mihrab kuno. Bayangan itu berbentuk seperti seorang pria yang berlutut, seolah sedang sholat. Aris mengucek matanya, memastikan apa yang ia lihat. Ketika ia menoleh kembali, bayangan itu sudah hilang. Doni yang berada di dekatnya tidak melihat apapun. Rasa takut mulai menyelimuti mereka. Mereka menyadari bahwa bantuan yang mereka terima tidak hanya datang dari alam nyata, tetapi juga dari dunia lain. Dan entitas-entitas itu, sepertinya, tidak ingin kehadiran mereka diketahui. Mimpi buruk datang menghampiri Aris. Ia mendapati dirinya berdiri di tengah masjid yang bersinar terang, namun dikelilingi oleh ribuan sosok tak kasat mata. Mereka semua beribadah, melantunkan zikir dan doa. Aris merasa damai, tetapi juga takut. Sosok-sosok itu menoleh padanya, wajah mereka tidak jelas, tetapi mata mereka memancarkan cahaya yang menusuk. Salah satu sosok itu, yang tampak seperti kakek Loka, mendekatinya dan berbisik, "Kami membutuhkan ketulusanmu. Jangan hancurkan apa yang telah kami bangun." Aris terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi biasa. Pengalaman serupa juga dialami oleh Doni dan Rara. Doni bermimpi melihat masjid yang sedang mereka bangun dikelilingi oleh kabut hitam pekat, sementara Rara melihat ribuan mata menatap mereka dari kegelapan hutan. Ketiganya menyadari bahwa proyek ini jauh lebih dari sekadar renovasi biasa. Mereka merasa tertekan, tetapi juga penasaran. Keesokan harinya, kakek Loka muncul kembali, wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Aris, yang sudah tidak tahan, bertanya langsung, "Siapa sebenarnya kalian? Kenapa kami merasa seperti diawasi?" Kakek Loka menghela napas panjang. "Desa ini adalah tempat transisi. Sebuah perbatasan antara dunia kalian dan dunia kami," jawabnya, suaranya pelan dan bergetar. Kakek Loka menjelaskan bahwa penghuni desa adalah jin muslim, makhluk gaib yang memilih untuk hidup berdampingan dengan manusia,
tetapi secara tersembunyi. Mereka bukan sosok yang jahat, mereka hanya ingin beribadah dengan damai, jauh dari gangguan dunia luar. Penjelasan itu mengejutkan mereka. Selama ini, mereka memperbaiki masjid yang digunakan oleh jin. Proyek renovasi ini, ternyata, adalah sebuah ujian. Ujian bagi ketulusan manusia. Mereka sengaja menyebarkan pengumuman itu untuk melihat apakah ada manusia yang benar-benar ikhlas membantu tanpa pamrih. Aris, Doni, dan Rara adalah satu-satunya manusia yang berani datang dan memulai pekerjaan. Hanya mereka yang memiliki hati bersih yang bisa melihat kami dan tempat ini, ujar kakek Loka. Sebelum pergi, kakek Loka memberikan peringatan terakhir. Jangan sentuh mihrab kuno itu, katanya, menunjuk ke bagian paling tua di dalam masjid. Itu adalah pintu gerbang spiritual. Jika kalian menyentuhnya, keseimbangan akan terganggu. Peringatan itu membuat mereka merinding. Mereka berjanji untuk tidak menyentuh bagian itu, tetapi rasa penasaran tetap ada. Mereka menyadari, mereka tidak hanya menjadi kontraktor di sana. Mereka adalah tamu di dunia yang tidak mereka ketahui, dan mereka harus menghormati aturan tempat itu. Malam itu, di dalam masjid yang sunyi, Aris, Doni, dan Rara berkumpul, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja mereka terima dari kakek Loka. Mereka merasa campur aduk antara takut, bingung, dan kagum. Pikiran Doni, yang selalu logis dan praktis, sulit menerima kenyataan bahwa mereka telah berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Jadi, semua bantuan itu dari mereka, gumam Doni, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Aris, sebaliknya, merasakan ketenangan yang aneh. Rasanya, aku tidak takut. Mereka tidak berniat jahat, katanya, mengingat kembali aura damai yang ia rasakan di masjid. Mereka cuma butuh tempat untuk beribadah dengan tenang. Rara, dengan intuisinya yang kuat, mengangguk setuju. Ia menjelaskan bahwa anak-anak yang ia lihat adalah jin-jin kecil yang penasaran. Saat mereka sedang berbincang, kakek Loka muncul kembali, kali ini tidak dengan senyum misteriusnya, melainkan dengan raut wajah yang lebih serius. "Apakah kalian percaya sekarang?" tanyanya. Aris mengangguk. "Kami percaya," jawabnya, matanya menatap kakek Loka penuh keyakinan. Kakek Loka tersenyum, kali ini senyumnya terasa tulus. Dia menceritakan sejarah desanya. Dahulu, mereka adalah sekelompok jin yang terusir dari tempat asal mereka karena menolak ikut campur dalam urusan manusia. Mereka adalah jin muslim yang hanya ingin hidup damai. Mereka menemukan tempat ini, sebuah lembah yang tersembunyi, dan membangun desa mereka sendiri, dengan masjid ini sebagai pusat spiritual. Seiring waktu, masjid itu mulai usang, dan mereka tidak bisa memperbaikinya sendiri. Kami membutuhkan manusia yang tulus. Kami tidak bisa memanipulasi mereka yang memiliki niat buruk, kata kakek Loka. Kami menunggu. Kami menguji. Kalianlah yang datang. Proyek renovasi ini adalah sebuah ujian. Kakek Loka dan kaumnya sengaja menyebarkan pengumuman itu di dunia manusia, untuk melihat apakah ada hati yang benar-benar bersih yang mau membantu tanpa pamrih. Ketika Aris dan timnya datang, mereka melihat cahaya ketulusan yang mereka cari. Semua keanehan, dari jalan yang menghilang hingga bantuan tak terlihat, adalah cara mereka untuk menguji dan membantu. "Apakah kalian akan melanjutkan pekerjaan ini, setelah tahu siapa kami?" tanya kakek Loka. Tatapannya menantang. Pertanyaan itu menggantung di udara. Doni, yang awalnya ragu, kini menunduk, memikirkan kembali semua yang telah mereka alami. Ia teringat bagaimana pekerjaan berat terasa ringan, bagaimana masjid ini terasa damai. Ia menyadari,
Kekuatan di balik semua itu bukanlah sihir, tetapi keikhlasan. Rara, yang sejak awal merasa terhubung dengan tempat itu, tidak ragu sama sekali. Tentu saja, jawabnya, suaranya mantap. Kami akan menyelesaikannya. Aris menatap kakek Loka. Kami datang untuk membantu. Identitas kalian tidak mengubah niat kami, katanya dengan suara mantap. Masjid adalah rumah Allah, siapapun yang membangunnya dan siapapun yang beribadah di dalamnya. Kakek Loka mengangguk, puas. Ia berterima kasih atas ketulusan hati mereka dan berjanji akan selalu menjaga mereka. Tetapi ingat, selalu ada yang tidak suka. Jin-jin yang fasik akan mencoba mengganggu kalian. Jangan goyah. Perkuat iman kalian, peringatnya, lalu kembali menghilang di balik bayangan masjid. Setelah percakapan dengan kakek Loka, Aris, Doni, dan Rara semakin bersemangat menyelesaikan proyek mereka. Mereka bekerja dengan hati yang lebih ringan, sadar bahwa mereka bukan hanya membangun sebuah bangunan, tetapi juga membangun jembatan kepercayaan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Peringatan kakek Loka tentang jin fasik mulai terbukti. Malam itu, saat mereka sedang beristirahat, godaan datang dalam wujud yang paling menakutkan, ilusi yang menyerupai orang-orang terdekat mereka. Aris mendengar suara ibunya memanggil, menyuruhnya pulang karena ada hal buruk terjadi di rumah. Ia melihat bayangan ibunya melambai dari jendela, wajahnya pucat dan sedih. Doni melihat tunangannya, yang seolah-olah menangis dan memohon agar ia tidak berada di tempat itu. Rara, yang paling sensitif, melihat ayahnya, yang wajahnya penuh amarah, menuduhnya meninggalkan keluarga. Halusinasi ini terasa sangat nyata, menguras energi dan mengganggu fokus mereka. Doni, yang paling rentan terhadap serangan mental, menjadi yang paling terpengaruh. Ia mulai berhalusinasi sepanjang hari, melihat bayangan tunangannya di antara pepohonan. Aku harus pulang, gumam Doni, matanya dipenuhi air mata. Aris dan Rara harus bekerja keras untuk menguatkan Doni, mengingatkannya pada tujuan mereka. Ini hanya ujian, kata Aris, suaranya mantap, mencoba melawan rasa takutnya sendiri. Mereka mencoba memecah belah kita. Mereka berdua mencoba membaca ayat-ayat suci, tetapi suara-suara dan bayangan itu tidak kunjung hilang. Ketakutan mengancam untuk menelan mereka. Namun, tiba-tiba, keajaiban terjadi. Dari arah masjid, terdengar lantunan azan yang sangat merdu dan kuat, seolah-olah ribuan suara mengumandangkannya secara bersamaan. Azan itu tidak hanya mengusir kegelapan, tetapi juga menyelimuti mereka dengan kedamaian yang mendalam. Bayangan-bayangan itu lenyap seketika, dan suara-suara yang mengganggu menghilang. Aris dan timnya menyadari, azan itu adalah bantuan dari para jin muslim yang beribadah di sana. Itu adalah perisai pelindung yang dikirim untuk melawan godaan jin fasik. Mereka merasa sangat bersyukur. Mereka tidak hanya berjuang sendirian, mereka memiliki sekutu yang kuat dan tak terlihat. Kejadian ini semakin menguatkan iman dan tekad mereka. Mereka tahu, pertarungan yang mereka hadapi bukanlah pertarungan fisik, tetapi pertarungan spiritual. Dengan hati yang lebih teguh, mereka melanjutkan pekerjaan. Mereka sekarang tahu bahwa setiap paku yang dipasang, setiap balok kayu yang diangkat, bukan hanya bagian dari proyek renovasi. Itu adalah bagian dari jihad kecil mereka, sebuah pertempuran untuk menjaga kesucian dan kedamaian di desa tersembunyi itu. Mereka bekerja dengan lebih banyak doa dan zikir, sadar bahwa mereka berada di medan perang spiritual. Meskipun ada godaan, mereka sekarang tahu cara melawannya. Dan yang paling penting, mereka tidak lagi merasa takut. Mereka merasa dilindungi. 1 minggu lagi, proyek renovasi akan selesai.
Doni, meskipun sudah lebih baik, masih dihantui oleh bayangan tunangannya. Pikirannya tidak fokus, dan ia seringkali terlihat melamun. Pada sore hari, saat Aris dan Rara sedang mengemas peralatan, Doni memutuskan untuk beribadah di masjid. Ia berharap ketenangan yang pernah ia rasakan akan kembali. Saat sedang sholat, matanya tertuju pada mihrab kuno. Ia teringat peringatan kakek Loka. Namun, sebuah bisikan halus tiba-tiba memenuhi benaknya, sentuh saja. Tidak ada yang akan terjadi. Kau akan merasa lebih baik. Bisikan itu terasa sangat meyakinkan. Doni, yang pikirannya masih labil, mengulurkan tangannya. Jari-jarinya menyentuh permukaan mihrab yang dingin dan berlumut. Seketika, sebuah retakan kecil muncul di permukaan mihrab. Getaran dahsyat mengguncang seluruh masjid. Retakan itu membesar, memancarkan cahaya gelap yang mengerikan. Aura damai yang selama ini mereka rasakan menghilang, digantikan oleh hawa dingin yang mencekam. Suara-suara serak dan tawa jahat terdengar dari setiap sudut desa. Aris dan Rara berlari ke dalam masjid. Mereka melihat Doni yang mematung di depan mihrab yang retak, matanya kosong. Dari retakan itu, muncul bayangan-bayangan hitam yang melayang di udara, membentuk wajah-wajah mengerikan. Suara-suara tangisan dan jeritan mulai terdengar. Tiba-tiba, kaca-kaca jendela pecah, dan angin kencang menerpa, membawa bau busuk dan anyir. Jin-jin fasik yang selama ini mengganggu mereka, kini muncul dengan wujud yang lebih nyata. Wajah mereka penuh kebencian, mata mereka merah menyala. Mereka menyerang dengan kekuatan penuh. Benda-benda di sekitar mereka mulai melayang dan terlempar. Aris dan Rara mencoba melindungi Doni, tetapi mereka tidak berdaya melawan kekuatan tak kasat mata itu. Tiba-tiba, dari arah yang tidak terduga, muncul 5 sosok berjubah putih, melayang di udara dengan pedang cahaya di tangan mereka. Mereka adalah penjaga masjid, jin muslim yang ditugaskan oleh Allah untuk melindungi tempat suci ini. Mereka membentuk perisai di sekitar Aris, Doni, dan Rara, menangkis serangan jin-jin fasik. Salah satu dari mereka, yang wajahnya bercahaya, menoleh ke arah Aris. "Perbaiki," katanya, menunjuk ke arah mihrab kuno. Aris mengerti. Ia harus menggunakan keahliannya sebagai arsitek untuk menambal kembali retakan itu. Ini bukan hanya tentang memperbaiki bangunan. Ini adalah tentang mengembalikan keseimbangan spiritual. Aris melihat sekeliling, mencari alat-alat yang bisa ia gunakan. Namun, jin fasik tidak akan membiarkannya. Mereka menyerang dengan lebih brutal, mencoba menembus perisai para penjaga. Pertarungan dahsyat dimulai. Cahaya dan kegelapan berbenturan. Suara pedang cahaya yang beradu dengan energi gelap menggema di seluruh ruangan. Doni, yang mulai sadar, menangis dan meminta maaf atas kesalahannya. Aris menepuk bahunya, "Jangan khawatir, kita akan memperbaikinya." Dengan tekad bulat, Aris mengambil alat-alatnya, bersiap untuk memperbaiki mihrab kuno, menyadari bahwa nyawa mereka dan nasib desa ini kini berada di tangannya. Kekacauan pecah di dalam masjid. Pertarungan antara jin penjaga dan jin fasik memenuhi ruangan dengan suara benturan energi, kilatan cahaya, dan lolongan menakutkan. Rara dan Doni menyaksikan pertempuran itu dari balik perisai pelindung yang dibuat oleh jin penjaga. Doni gemetar, menyadari bahwa ia adalah penyebab semua kekacauan ini. Rara memegang tangannya erat, mencoba menenangkan. "Kita harus percaya pada Aris," bisiknya, matanya terpaku pada sahabatnya. Aris mengambil posisi di depan mihrab kuno. Ia mengeluarkan peralatan arsiteknya, tangannya gemetar, tetapi hatinya teguh. Ia tahu ini bukan sekadar tugas, melainkan sebuah misi spiritual.
Dengan setiap langkah yang diambil, ia membaca doa-doa dan zikir yang ia hafal sejak kecil. Ia mencoba mengingat semua yang ia pelajari tentang arsitektur, tetapi kali ini, ia tidak hanya mengandalkan ilmu duniawi. Aris mulai bekerja. Ia menambal retakan dengan bahan-bahan yang ada, tetapi setiap kali ia berhasil menutup satu bagian, retakan baru muncul di tempat lain. Jin fasik tidak tinggal diam. Mereka mengirimkan serangan demi serangan, mencoba mengalihkan fokus Aris. Mereka menciptakan ilusi-ilusi mengerikan. Aris melihat wajah-wajah iblis muncul dari balik retakan, menertawainya dan mengejeknya. Suara-suara berbisik di telinganya, "Kau tidak akan bisa. Kau terlalu lemah." Di sampingnya, pertarungan para jin semakin sengit. Salah satu jin penjaga terkena serangan dan terjatuh. Namun, yang lain segera menggantikannya, tanpa menyerah. Mereka berjuang dengan gagah berani, melindungi masjid dan juga manusia di dalamnya. Rara dan Doni, yang melihat perjuangan mereka, mulai membaca doa dan shalawat. Suara mereka yang tulus bergema di tengah kekacauan, memberikan kekuatan baru kepada Aris dan para jin penjaga. Aris, yang menyadari bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan bahan-bahan biasa, menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ia mengingat semua yang ia pelajari tentang energi dan spiritualitas. Ia meletakkan tangannya di atas mihrab yang retak, dan dengan keyakinan penuh, ia membaca surat Al-Fatihah, mengalirkan semua energi positifnya ke dalam retakan. Seketika, retakan itu mulai bercahaya. Cahaya itu tidak hanya menambal retakan, tetapi juga menyebar ke seluruh mihrab, menyelimutinya dengan energi yang kuat dan damai. Jin-jin fasik yang menyerang mulai mengerang kesakitan. Energi positif dari mihrab itu terasa seperti api bagi mereka. Perlahan-lahan, mereka mundur, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Tawa dan lolongan mereka digantikan oleh keheningan. Perang suci itu berakhir. Mihrab kuno kini bersinar, memancarkan aura suci yang lebih kuat dari sebelumnya. Jin-jin penjaga, yang kini berdiri tegak, menunduk hormat kepada Aris. Mereka berterima kasih atas keberaniannya. Aris menoleh ke belakang, melihat Rara dan Doni yang menatapnya dengan bangga. Ia tahu bahwa ia tidak hanya memperbaiki masjid, tetapi juga mengembalikan keseimbangan spiritual di tempat itu. Ia berhasil membuktikan bahwa manusia dan jin bisa hidup berdampingan jika ada ketulusan dan iman yang kuat. Setelah badai berlalu, suasana di kampung Mekar kembali tenang. Masjid yang baru saja direnovasi bersinar di bawah sinar matahari pagi. Pekerjaan mereka akhirnya selesai, dan masjid itu kini berdiri megah dan indah, memancarkan aura damai yang tak tertandingi. Seluruh desa, yang tadinya terasa sepi, kini dipenuhi dengan bisikan-bisikan riang para jin muslim yang berterima kasih. Meskipun tidak terlihat, kehadiran mereka terasa sangat jelas. Kakek Loka muncul kembali, wajahnya memancarkan kelegaan dan kebahagiaan. Ia menatap Aris, Doni, dan Rara dengan penuh rasa hormat. "Terima kasih, anak-anak muda," ucapnya, suaranya dipenuhi ketulusan. "Kalian telah membuktikan bahwa keimanan dan ketulusan bisa melampaui batas-batas dunia." Ia menjelaskan bahwa proyek ini adalah ujian bagi manusia. Mereka sengaja memilih tempat terpencil dan memberikan tantangan gaib, untuk melihat siapa yang benar-benar ikhlas dalam beribadah dan berbuat baik. "Bukan hanya masjid ini yang kalian perbaiki," lanjut kakek Loka, "tetapi juga kepercayaan yang telah lama hilang antara kami dan manusia." Ia mengatakan, banyak manusia yang datang dengan niat buruk, ingin memanfaatkan kekuatan gaib untuk keuntungan pribadi. Namun, Aris dan timnya berbeda. Mereka datang dengan hati yang bersih, dan oleh karena itu, mereka berhasil.
Perpisahan pun tiba. Aris, Doni, dan Rara berpamitan. Mereka tidak tahu kapan akan kembali, atau apakah mereka akan pernah kembali. Kakek Loka memberikan sebuah nasihat terakhir, yang akan mereka kenang selamanya. Jika kalian menjaga iman, kalian akan selalu berada di bawah perlindungannya, dimanapun kalian berada. Ingatlah, bahwa dunia ini tidak hanya milik kita, tetapi juga milik makhluk lain, dan yang terpenting, milik Allah. Mereka meninggalkan desa itu dengan perasaan campur aduk. Ada kebahagiaan karena telah menyelesaikan proyek, ada kelegaan karena telah melewati semua ujian, tetapi ada juga kesedihan karena harus berpisah dengan makhluk-makhluk tak kasat mata yang kini mereka sebut teman. Mereka melihat ke belakang, dan melambaikan tangan, meskipun tidak ada siapapun di sana yang terlihat oleh mata. Mereka tahu, ada banyak mata yang membalas lambaian mereka. Perjalanan pulang terasa sangat berbeda. Mereka melewati jalan yang sama, tetapi suasana yang mencekam telah hilang. Hutan yang sebelumnya tampak gelap kini terlihat hijau dan asri. Aris, Doni, dan Rara terdiam sepanjang jalan, masing-masing tenggelam dalam pikiran. Pengalaman yang mereka alami terasa seperti mimpi, tetapi luka dan pelajaran yang mereka dapatkan sangat nyata. Mereka melihat satu sama lain, menyadari bahwa mereka tidak hanya kembali dengan cerita, tetapi dengan perubahan batin yang mendalam. Doni, yang tadinya pragmatis dan skeptis, kini menjadi lebih religius. Ia tidak lagi ragu akan keberadaan hal-hal gaib. Rara, dengan indera keenamnya yang semakin tajam, belajar untuk mengendalikan kekuatannya dan tidak lagi takut. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki bisa menjadi berkat, bukan kutukan. Dan Aris, yang tadinya idealis, kini menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ia belajar bahwa ketulusan adalah kunci untuk membuka pintu-pintu yang tidak terlihat. Saat mereka tiba di kota, mereka merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Segala hal terasa dangkal dan tidak berarti dibandingkan dengan pengalaman yang mereka alami. Mereka mencoba mencari kampung mekar di peta digital, tetapi desa itu tidak ada. Jalan yang mereka lalui, hutan yang mereka lewati, semuanya tampak normal. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa desa itu pernah ada. Ini membuat mereka berpikir, apakah semua yang mereka alami hanyalah halusinasi? Namun, ada satu bukti yang membantah semua keraguan mereka. Gelang kayu yang diberikan oleh kakek Loka, yang tidak bisa mereka lepas, memancarkan aura hangat saat mereka merasa takut atau ragu. Setiap kali mereka menyentuhnya, mereka merasa sebuah ketenangan. Itu adalah pengingat bahwa semua yang mereka alami adalah nyata. Bertahun-tahun berlalu. Aris melanjutkan proyek-proyek sosialnya, tetapi kini dengan pendekatan yang lebih spiritual. Ia tidak hanya membangun bangunan fisik, tetapi juga membangun hubungan dengan komunitas dan mencoba memahami nilai-nilai spiritual mereka. Doni menjadi seorang insinyur yang tidak hanya mengandalkan ilmu, tetapi juga intuisi. Rara menjadi desainer interior yang memasukkan unsur-unsur alam dan spiritualitas dalam setiap karyanya. Mereka tidak pernah menceritakan pengalaman mereka secara detail kepada siapapun, karena mereka tahu, tidak ada yang akan percaya. Namun, suatu malam, mereka berkumpul kembali. Mereka tersenyum, menyadari bahwa pengalaman di kampung mekar telah mengubah hidup mereka selamanya. Mereka tahu, di luar sana, ada dunia lain yang tidak terlihat, yang menunggu manusia tulus untuk berbagi kebaikan. Cerita mereka menjadi rahasia yang hanya mereka bertiga tahu, sebuah pengingat bahwa keajaiban dan hal-hal mistis tidak hanya ada di dalam cerita, tetapi juga di sekitar kita, menunggu untuk ditemukan.